Audio Jungle. Audio Jungle. Pertama dan utama sekali, sebagai Allah kita bersyukur bisa bersua, bisa bersama-sama, bisa bertukar pikiran, bisa mencari win solution terhadap kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan pertama perkoperasian yang ada di kota kita cintai ini. Tentu semuanya adalah proses hari ini, pelaksanaan hasil proses itu melalui Ketua Kopimda Provinsi Sumatera Barat, abang kita Insinyur Hendar Rahim, memfasilitasi kita semua dalam aktivitas sejauh mana kemudian kita juga bisa membaca serta mengevaluasi daripada permasalahan-permasalahan. Terima kasih Pak Insinyur Hendar Rahim. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang bisa melaksanakan sesuai dengan azas kebenaran, norma-norma religius untuk pribadi dan untuk umat, sehingga kita berada pada orang-orang yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, sebagai bahagian daripada gerakan-gerakan yang terlaksanakan meningkatkan koperasi ini, tanpa adanya aksi tentu tidak akan menimbulkan reaksi apapun yang kita laksanakan dalam aktivitas terutama sekali berkumpulnya orang-orang yang bekerja sama untuk memaksimalkan, menjadikan ukuran tingkat kesejahteraan dengan berbagai aspek-aspek yang dilakukan. Oleh sebab itu, pepatah Minang mengatakan, duduk seorang basampi-sampi, duduk bersama lapang-lapang. Barangkali kita menyadari duduk bersama itu sama bisa meringankan permasalahan, dan itulah embrionya orang Minangkabau kemudian diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Atta dalam bentuk tingkat nasional, melahirkan ide berlian berkumpulnya orang-orang dengan ada tujuan dan maksud. Ini menandakan apa yang dilahirkan oleh pemikir-pemikir. Tentu kita pewaris dan pelanjut daripada pemikiran yang energi positif tersebut dapat memaknai arti daripada yang dimiliki pemikiran daripada pendahulu kita tersebut. Sosialisasi inilah salah satu bentuk. Mungkin saja kita berada pada posisi melihat saja tapi belum berinteraksi dalam bentuk ikutsertaan, dan mungkin saja ikut serta tapi tertidur dalam aktivitas kegiatan. Nah, perlu dibangunkan dengan pola pikir kesetiakawanan dan kebersamaan itu sendiri. Yakinlah kita semua, kitalah yang melakukan daripada perubahan itu sendiri, dan perubahan itu akan kita nikmati bersama-sama. Artinya bisa saja secara konsepsional hierarki berkooperasi kurang maksimal atau kita terima kurang memuaskan dalam kategori regulasi, tetapi nikmat yang ada adalah membinanya suatu konsep kebersamaan, suatu rami, dan saling isi mengisi serta saling mendapatkan manfaatnya. Itu adalah koridor daripada pelaksana, dan itu dilaksanakan oleh koperasi seperti yang dipimpin oleh Pak Chandra, Koperbangnya. Itu bahagian daripada nikmat-nikmat daripada kebersamaan yang kita kumpulkan tersebut. Sangat berbeda ketika
kita melihat suatu organisasi dalam bentuk kepentingan-kepentingan, tetapi organisasi koperasi dan kepentingan itu menjurus ke bawah kembali, lain dengan aktivitas lainnya menjurus ke atas. Artinya apa? Dasar indis pemikiran kita bicara daripada konsep koperasi ini adalah bahagian daripada akar rumput, bahagian daripada solidaritas masyarakat dalam bentuk usaha-usaha, dalam bentuk pengembangan jati diri, dan juga bisa membawa cakrawala budaya berpikir bahwa kita dengan bersamalah kita bisa untuk mencapai tujuan. Barangkali tiba di mata dan pikiran, tiba di paling dari kampian, kita harus memberikan kontribusi pemikiran dalam berkooperasian. Sejauh mana dinas itu mungkin tidak akan bisa menerjemahkan dalam bentuk teknis yang lebih menjurus, yang lebih spesifiknya lex spesial dan generalis. Artinya yang khusus itu kita yang punya, masyarakat yang punya, para aktivis yang punya. Secara general ada aturan koperasi itu dinas, tapi secara kontinuitas, akses dan hasil yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita bisa membuat terobosan-terobosan. Allah mengatakan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Itu tergantung kepada personal life kita, cara kita publik memikirkan, tetapi juga publik juga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa menerobos kepada perubahan-perubahan pada masa yang akan datang. Kita harapkan rekan kita Bang Insinyur Endari Nawahid mungkin hari ini, tahun ini, bulan-bulan ini bisa melihat dengan adanya sosialisasi pada tingkat Sumatera Barat, tentu bisa membawa perubahan. Yang saya maksud itu adalah bagaimana kacamata daripada nilai-nilai kesetiakawanan, soliditas dan kekuatan sokogurunya koperasi itu di Sumatera Barat khususnya, karena lahirnya koperasi adalah pemikir orang Sumatera Barat hidup kembali dan menerjemahkan dalam bentuk puing-puing yang menyatu dalam satu kekuatan. Dan itu salah satu adalah harus ikut dalam agenda, dalam rumusan dan membuat regulasi pada tingkat nasional. Kita doakan beliau bisa menjadi senator di DPD RI tingkat nasional. Dan kita yakin suatu semboyan apa yang bisa kamu berikan sebelum kamu menuntut apa yang diberikan. Seorang tokoh, seorang yang dulukan selangkah ditinggikan selangkah, baik saya spesifik adat, baik juga dengan spesifik kepemimpinan, dan tahu dia poso-poso ayat, dan tahu dia kili-kili jauh, dan tahu bahwa cara, kemudian bestnya, polanya, kemampuan empirisnya, statistik knowledge-nya, analisis daripada pemetaannya. Tentu orang-orang yang terlibat berjibaku dengan hal-hal yang kita alami sekarang ini. Mau misalnya kita bicara saya juga pengalaman, sesuatu yang tidak berikan kepada halinya, maka tunggulah kehancuran. Kota kita, provinsi kita, perlu ada perubahan pemikiran-pemikiran yang tidak hanya sesaat digunakan oleh berbagai aspek. Saya tidak menggurui, tapi pengalaman adalah sosok guru kita semua. Tidak asing bagi kehidupan kita. Jangan hanya kita dipergunakan, tapi koperasi kita juga harus bisa menggunakan apa yang kita lahirkan tersebut. Semoga Baginda Rahim sehat selalu dan bisa kami gunakan itu Sumatera Barat untuk kota Padang yang kita cintai ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita inginkan. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Saya bicara apa adanya karena tidak ada kepentingan dalam hal personal rights. Tapi kepentingan orang banyak harus kita lebih dahulukan daripada kepentingan sesaat atau pribadi. Ini adalah kepemimpinan. Salah melaksanakan aktivitas, kita juga yang akan menjadi objek penderita daripada apa yang kita lakukan. Provinsi kita banggakan ini. Tentu kita melahirkan orang-orang yang tidak hanya sekedar duduk pada suatu titik yang kita percayakan.
Mencari contohkan sudah, mencari itu akan mana. Sadar atau tidak sadar kita evaluasi diri kita. Sekarang ini evaluasi banyak merugikan masyarakat. Kenapa saya tahu Pak Indra? Karena saya tahu birokrasi. Tidak ada beredar uang Sumatera Barat ini. Ditarik ke pusat semua. Itu sebuah OPD. Artinya apa? Harus punya senator, pengambil regulasi, orang-orang yang punya nyali untuk berjibaku, bertengkar, berdiplomasi, dan mengeluarkan argumen-argumen yang siap untuk masyarakat. Setuju kita? Alhamdulillah. Semoga Allah memberkati kita semua. Saya tidak kampanye dan tidak apa. Lihatlah apa adanya. Gunakanlah dengan manfaat energi kita untuk bisa menjadi ibadah dalam apapun setiap personal dan tindakan kita. Telah tanahi ketemu pertemuan sosialisasi ini. Titik sosialisasi kesana bernang tabuan selodang ikan ini. Titik sosialisasi ini jadi ke laut segempar di gunung alam takambang jadi guru. Semoga kita diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.